Panggung politik internasional 2021 dibuka dengan kerusuhan di depan gedung Capitol Hill, Washington DC, Amerika Serikat yang dianggap mencoreng nilai demokrasi negeri Paman Sam tersebut. Pada 6 Januari 2021, pendukung Donald Trump melakukan demonstrasi di depan gedung Capitol Hill, Amerika Serikat, dan pada saat itu Kongres tengah melakukan pengesahan atas kemenangan Joe Biden pada Pilpres Amerika Serikat. Setidaknya ada 4 orang tewas dan lebih dari 52 warga ditangkap akibat kerusuhan tersebut. Bergeser dari benua Amerika, kerusuhan juga terjadi di benua Asia. Kali ini, kudeta di Myanmar. Kudeta berlangsung setelah militer dan pemerintah sipil Myanmar berselisih selama beberapa bulan terkait hasil pemilihan umum pada 8 November 2020 lalu. Militer Myanmar menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, Partai Liga Demokrasi Nasional atau National League for Democracy, curang. Presiden Myanmar Win Myint serta pemimpin-pemimpin sipil Aung San Suu Kyi ditahan dalam sebuah penggerebekan oleh militer pada 1 Februari dini hari. Sejak kudeta pada 1 Februari 2021, gelombang demonstrasi berlangsung di Myanmar. Akibatnya, negara Myanmar mengalami krisis ekonomi. Krisis terjadi saat Myanmar mulai dikuasai oleh junta militer. Bahkan Bank Dunia memperkirakan ekonomi di negara Asia Tenggara itu akan mengalami penurunan sekitar 18% di tahun ini. Masih dari benua Asia, mari kita bahas tentang jalur pelayaran tersibuk ketiga dunia, Laut Cina Selatan, yaitu jalur perdagangan laut dengan nilai 46.000 triliun rupiah. Laut Cina Selatan diyakini kaya sumber daya alam, di mana ada 22 miliar barel gas dan 8,2 triliun meter kubik minyak bumi. Tak hanya itu, Laut Cina Selatan memasok 10% tangkapan ikan seluruh dunia. Amerika Serikat mengaku punya 3 kepentingan di Laut Cina Selatan, yaitu misi perdamaian regional di perairan, kepentingan ekonomi khususnya perdagangan internasional, dan menuntut negara yang terlibat konflik patuh hukum laut internasional. Sementara Tiongkok menyatakan Amerika Serikat tidak punya hak intervensi di Laut Cina Selatan. Sebenarnya Indonesia tidak pernah mengklaim wilayah Laut Cina Selatan seperti yang diperselisihkan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Namun sejak 2010 Indonesia jadi terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan setelah Tiongkok secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan perairan Laut Cina Selatan. Termasuk di dalamnya perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu sebuah kawasan di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Hingga saat ini silang kepentingan di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih berlangsung. Bahkan upaya dialog pun masih alot. Sebelum tutup tahun, pengalihan kekuasaan datang dari tanah Afgan atau Afghanistan. Inilah potret Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Hari saat Taliban akhirnya mengambil alih Kabul, ibu kota Afghanistan. Hari ketika Afghanistan ditinggal sang Presiden Ashraf Ghani. Tentara Amerika Serikat pun angkat kaki dari tanah Afghanistan setelah hampir 20 tahun mengontrol Afghanistan. Kini krisis ekonomi menjadi tantangan paling serius bagi pemerintahan Afghanistan. Bank Dunia mencatat populasi Afghanistan saat ini berjumlah 38 juta jiwa. Hingga akhir tahun ini sebanyak lebih dari 600.000 jiwa memilih meninggalkan Afghanistan. Dari jumlah populasi tersebut, saat ini hampir 19 juta jiwa di Afghanistan hidup hanya mengandalkan bantuan internasional. Pada akhir tahun 2021, kabar membanggakan datang dari Indonesia, di mana untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. Sebenarnya Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 pada tahun 2023 mendatang. Namun pada tahun 2023 Indonesia juga akan mempresidensi KTT ASEAN, maka Indonesia melakukan diskusi dengan India untuk melakukan pertukaran presidensi G20. Salah satu tantangan Indonesia untuk isu geopolitik G20 adalah bagaimana merangkul dua negara rival, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat.
Indonesia memiliki waktu 1 tahun untuk bersolek di depan negara G20. Salah satu tolak ukur keberhasilan presidensi G20 Indonesia di tengah pandemi adalah ketika Indonesia mampu merangkul semua negara G20 tanpa terkecuali dan menyuarakan kesetaraan vaksin terutama negara miskin. Seiring dengan dinamika politik global yang semakin bergejolak mulai dari Timur Tengah, Asia, Amerika Serikat, dan juga Tiongkok, serta negosiasi-negosiasi yang nantinya dijunjung oleh para pemimpin dunia pada tahun 2022 mendatang diharapkan mampu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Dan tentunya kita berharap bahwasannya pandemi COVID-19 segera berakhir. Vina Nabilah, Windri Hawadis, Jakarta.